Sebanyak 6 orang bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan kasus gratifikasi dan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Negeri Tipikor. Sidang kali ini menguak fakta soal pemerasan dan gratifikasi SYL senilai 317 juta rupiah yang dikeluarkan Ditjen Perkebunan Kementan. SYL juga memeras badan karantina Kementan hingga mencapai 6,6 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Salah satunya adalah momen SYL yang meminta dibelikan mic senilai 25 juta rupiah lewat Dirjen Perkebunan Kementan Andi Nur Alamsyah. Permintaan diajukan melalui WhatsApp oleh SYL dengan berdalih meminjam uang ke Andi, namun hingga kini uang tersebut belum dikembalikan. Sementara itu, Sekretaris Badan Karantina Kementan Wisnu Haryana mengaku bahwa SYL terbilang sering meminta beli durian jenis musangking hingga mencapai 46 juta rupiah. Tak hanya itu, SYL juga meminta dibiayai Dinas Luar Negeri, kebutuhan lainnya hingga tiket untuk keluarga SYL dalam melakukan perjalanan dalam negeri dengan total 6,6 miliar rupiah. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 7 saksi, 4 diantaranya merupakan pejabat di Kementerian Pertanian. Namun, hanya 6 saksi yang hadir di persidangan. 1 orang saksi yaitu Dedi Nur Syamsi, Kabak PPS DMP, tidak hadir dan akan hadir memberikan keterangan pada sidang berikutnya. SYL sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 orang lainnya yang didakwa telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang anggota marinir tewas dengan cara tragis di pos Satgas Mobile Yahukimo, Papua Pegunungan. Kuasa hukum terpidana yang diduga salah tangkap memberikan keterangan di lokasi yang mengarah bahwa keterangan jaksa tidak akurat atau bahkan mengada-ngada. Di sela-sela agenda World Water Forum WWF ke-10 di Nusa Dua Bali, CEO Tesla Elon Musk menghadiri gala dinner dengan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Suasana duka menyelimuti pemakaman 2 korban meninggal pesawat jatuh di BSD Serpong, Tangerang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia, berikut Seputar News Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang anggota marinir tewas dengan cara tragis di pos Satgas Mobile Yahukimo, Papua Pegunungan. Keluarga sempat curiga setelah pada tubuh korban ditemukan luka lebam dan sundutan rokok. Pihak marinir melansir korban yang tewas dengan cara bunuh diri akibat depresi setelah terjerat utang hingga ratusan juta rupiah. Utang yang menjerat prajurit berpangkat letu tersebut akibat gemar bermain judi online. Usai kejadian, jasadnya dimakamkan di kampung halamannya di Langkat, Sumatera Utara. Di BRI tidak dilakukan juga. Ternyata pinjaman Bank Wori tidak berbekas juga. Kemana? Dari download yang ada itu ada download judi online tanpa syarat, silakan peminjam. Ingin kembali cepat, nah ini langsung judi online. Karena dari cerita ini yang ada, bank ini belum dilunasi. Yang Bank BRI ya, BRI belum dilunasi, pinjam ke Bank Wori. Harapannya dari Bank Wori untuk menutup bank di BRI. Tidak dilakukan juga. Ternyata pinjaman Bank Wori tidak berbekas juga. Kemana? Dari download yang ada itu ada download judi online berulang-ulang. Yang BRI-nya tidak dilunasi, sampai sekarang masih ada. Padahal pinjamannya tertulisnya itu pinjam untuk melunasi, betul Pak ya? Untuk melunasi Bank BRI. Di satuannya awal itu sebelum masuk di jajaran tempat saya, sudah meninggalkan utang. Temen kuliahnya di kedokteran 2 orang, ditinggalin utang juga. Dan nilainya cukup fantastis. Ada 1 orang yang nilainya 400 lebih ya.
Satu orang temannya 400 lebih, satu orang lagi yang cap dokternya digadaikan. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menilai ada kejanggalan dan rekayasa saat penangkapan para pelaku. Dalam tuntutan jaksa, 8 terpidana disebut sedang duduk-duduk di pinggir jalan Perjuangan. Namun saat ditelusuri, keberadaan warung tersebut ternyata berada di dalam gang sempit. Kejanggalan lain yakni salah satu terpidana atas nama Sakatata diciduk polisi saat tengah melintas di depan SMPN 11. Awalnya warung ini adanya di sini. Sementara dalam tuntutan jaksa, pada saat anak-anak berkumpul di warung Bu Nining, tiba-tiba di Jalan Raya Perjuangan, Eki dan Vina melintas. Kemudian mereka berteriak nih, yang ada di sini, woi, 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 dikejarlah. Kalau dalam tuntutan kan seperti itu. Aslinya warung ini berada di gang. Dan tidak mungkin kalau masa orang biasa lewat ke sini, ini hanya jalan-jalan untuk penduduk sekitar. Jalan raya itu yang diasumsikan oleh jaksa, korban itu melintas, kemudian diteriakin dari sini. Logikanya kalau menurut teman-teman ketemu nggak? Warung itu di sini, korban melintas di sana, diteriakin, woi, woi, woi. Yang tuntutan ya, saya dasarnya tuntutan. Berarti ini yang diteriakin itu ya? Ya, jadi kesannya di warung Bu Nining di sana, Ujung. dia ngelintas terus woi woi. Di dalam tuntutannya kan gitu. Woi 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 diteriakin dari sana. Sementara anak melintas di sini. Coba lihat ke sana, masuk akal nggak kelihatan. Nggak kelihatan gitu. Suasana duka menyelimuti pemakaman 2 korban meninggal pesawat jatuh di BSD Serpong, Tangerang. Keluarga menangis histeris saat jenazah korban akan dimakamkan. Suasana duka menyelimuti rumah kediaman Mayor Purna Wirawan Suwanda, co-pilot pesawat Cessna nomor PKIFP yang jatuh di lapangan Sunburst, Kecamatan Serpong pada Minggu siang. Tiba di rumah duka di Kota Cirebon pada pukul 10 Senin pagi, kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Keluarga dan kerabat langsung mensalati jenazah sebelum dimakamkan. Jenazah Kapten Suwanda dimakamkan di Kampung Karangmalang, Kota Cirebon. Almarhum meninggalkan 2 orang anak, istri dan ibunya. Di jam 14.43. Sebelum itu kan saya sekitar 1 menit sebelum kejadian itu saya telepon bukan telepon, maksudnya informasi ke papa untuk tanggal 21 kan ada event di Tanjung Lesung. Beliau bilang menunggu info dari beliau gitu. Terus setelah saya infokan 14.42 itu 14.43 saya diinfokan lagi untuk dari kondisi papa saya, dan di 43 itu saya dikabari untuk papa sudah kecelakaan. Suasana duka juga terlihat di rumah korban meninggal lainnya, yakni Farid Ahmad yang merupakan mekanik pesawat. Di depan peti mati ayahnya, ketika anak kembar korban tidak berhenti memanggil nama sang ayah yang dikenal baik dan penyayang. Usai disalatkan, jenazah almarhum dimakamkan ke tempat pemakaman wakaf di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan.